sabu. Bapak menuduh saya bawa sabu. Sabu, periksa kalau ada sabu. Periksa, Pak, periksa. Ayo taruhan, ya. Ujung-ujungnya pasti klarifikasi, minta maaf, terus marengono atasannya ngomong kita akan proses yang bersangkutan, kita akan taek, bla bla bla. Iki leherku taruhane, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Pak Polisi yang menyetop kendaraan mobil yang membawa pisang buah ya dari ingin masuk ke dalam tol. Lalu bapak tersebut memberhentikannya dengan menuduh langsung bahwa membawa barang terlarang yaitu sabu. Oke. Seharusnya kalau itu bapak yang baik, bapak polisi yang baik, menyetopkan dulu ke pinggir. Mohon maaf bapak, kami menanyakan surat-suratnya, kelengkapan mobil. Lalu bolehkah saya memeriksa kendaraan bapak, apa yang dibawa oleh bapak? Itu polisi yang baik, polisi yang tata krama, yang ngerti bersekolah, ya. Buat polisi, ingat, Pak, semua masyarakat tuh punya hak, punya perlindungan hukum juga. Nggak semena-mena bapak menuntut rakyat yang tidak mengerti hukum. Lalu bapak mengatakan langsung poin pada poinnya bahwa Anda bawa sabu ya, Anda bawa sabu ya, Anda coba buka, Anda bisa tahu Anda sudah melanggar hukum, bla 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 bla. Nggak layak bapak menjadi polisi. Bapak aja matanya udah kayak gelegep gitu, kayak bapak tuh pemakai tuh. Bapak ini pemakai sabu nih, tahuan matanya gini-gini nih. Makanya orang pemakai sabu bawaannya parno, gampang emosi, tuh. Temperamentalnya tinggi. Kalau yang tidak memakai sabu, ya saya gua kasih tahu nih, santai, lembut bawaannya, nanyanya juga enak. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, mohon bapak, saya berhentikan dulu aktivitas bapak membawa kendaraan. Boleh saya lihat surat-suratnya? Itu pemakai ya, yang tidak pemakai ya. Boleh lihat surat-suratnya atau saya periksa barang bawaan bapak supaya bapak ini, sekali lagi mohon maaf Pak ya, tidak saya terganggu dengan perjalanan bapak. Itu yang polisi yang tidak pemakai. Tapi kalau bapak-bapak yang polisi yang pemakai, ya oknum polisi yang pakai, kencang langsung, ya itu terganggu mentalnya karena bawa suli halusinasi. Seperti bapak ini pakai sabu deh, bawa polisi tuh, ya Pak ya, nggak boleh Pak, rakyat kecil main begitu aja nggak boleh, gila lu, main hantam aja langsung dicat saja tuh bahwa seorang itu bawa sabu, nggak bagus Pak, nilai polisi akan hancur dengan bapak. Ini udah lagi-lagi maksudnya dia dibilang presisi lah, apalah segala macam lah, mana presisinya nih? Hah? Udah mulai hancur ini, nggak ngeri nih main tuduh-tuduh aja nih. Jangan-jangan bapak ini pengedar sabu, mengalihkan perhatian agar barang bapak masuk lewat mana tidak terjaga. Itu ngeri dengan polisi yang kayak begini ya. Buat masyarakat, jangan perlu takut kalau kita tidak merasa punya salah atau diperiksa dengan seorang polisi. Semua masing-masing punya hak dan punya hukum ya. Jangan pernah takut kalau kita tidak merasa salah. Tapi kalau kita merasa salah, ya mau nggak mau akui kesalahan kita, bahwa kita emang melakukan atau tidak, itu tinggal diakui. Tapi kalau kita tidak punya masalah, langsung tunjukkan etika kita yang terhadap orang yang sudah menuduh kita. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang seru nih. Nih ada yang seru ya ini. Ada orang teriak-teriak mau diperiksa polisi, ya, katanya dituduh bawa sabu. Menurut aku nggak gitu ya, soalnya aku sendiri juga pernah kerja kayak gitu, kirim-kirim barang gitu ya, bawaannya isinya kayak tabel ornamen atau kalau enggak itu patung-patung gitu ya, kan sering kirimnya kayak gitu. Ke Malang, kadang ke Jombang gitu ya. Di setiap perjalanan nanti emang ada
polisi. Kalau lagi jalanan nggak gawat, mungkin nggak ada pemeriksaan, nggak ada isu tentang itu ya, narkocoy dan seandainya, mungkin kita diperiksanya cuman ini isinya apa Pak, ada surat jalannya kan gitu biasanya kan. Terus kita ada nih surat jalannya kan, di surat jalan itu ada isinya kan, bahwa di dalamnya isinya ini gitu. Jadi ke orang petugas, kadang ada petugas itu loh yang kita di timbangan, kayak di timbangan tuh pokoknya aku lupa sih, pokoknya gitu di sub ya. Dan itu cuma dilihat langsung jalan sambil ditimbang gitu. Lah kalau di jalanan, kalau pas ketemu polisi ya cuma surat jalan. Kalau suasana genting tentang narkocoy atau seandainya itu biasanya bisa dibuka Pak pintunya, boxnya gitu ya, nanti kita buka, isinya cuman oh iya sudah terima kasih gitu. Biasanya polisi nggak pakai marah-marah kita. Selama aku kerja gitu selama 2 tahun loh ya, pergi Jombang, pergi Malang kayak gitu ya, untuk belum di dalam kota Surabayanya ya. Emang kalau ada lagi genting biasanya suka ada cegatan, itu namanya nggak apa ya, periksaan polisi lah pokoknya. Yang naik motor tuh biasanya juga gitu lah kan. Kalau biasanya kalau orang naik motor langsung diperiksa sama tas-tasnya loh dulu itu. Mungkin kalau di desa-desa nggak ada ya, tapi kalau waktu aku di yang namanya di kawasan tertib lalu lintas, biasanya kita di pinggir itu ada Pak polisi, terus ada dikasih jalan sedikit gitu. Nah nanti diperiksa di situ tas-tas kita isinya apa, biasanya gitu waktu itu ya. Kalau sekarang nggak tahu, udah pergi lama nggak pergi Surabaya, soalnya aku di sana tuh tahun 2007 sampai 2008. Nah menurut aku Bapak ini seharusnya santai aja. Kalau mau diperiksa silahkan, kalau mau dibongkar nanti bisa nggak ini tolong nanti dinaikin lagi pisangnya, kan itu susah ya mau naik turunin, soalnya kalau rusak kan ya juga merugi gitu ya. Mungkin karena hal seperti ini, ada hal seperti ini kemungkinan besar karena apa? Karena kepercayaan masyarakat kepada Pak Polela ini emang berkurang gitu loh ya. Tapi kita sebagai masyarakat emang harus mengakui kalau kita itu harus tertib gitu loh, harus tertib. Semoga kita terhindar dari sebuah kejahatan, apalagi kejahatan yang fitnah, nauzubillah min dzalik. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Semoga ada yang mau komen, mampir-mampir lah. Menuduh pengendara mobil tersebut dengan mengendara mobil secara ugal-ugalan dan hampir menyerempet petugas. Dan ditambah lagi setelah di-stop ketika pengendara mobil yang tentu dengan haknya karena itu tempat umum menggunakan handphone untuk mendokumentasikan katakanlah keadaan dan berusaha merampas HP-nya, sehingga sang sopir yang sedang bersama anaknya yang masih di bawah umur, anaknya menangis histeris ketakutan. Ditambah lagi dengan tuduhan si sopir dituduh membawa sabu tanpa ada surat pemeriksaan, tanpa ada surat perintah untuk penggeledahan, lalu menuduh seseorang membawa sabu. Ini apa maksudnya Pak? Ya, mau nyari makan siang, mau nyari tambahan uang, ya, bukan begitu caranya Pak. Ketika ada masyarakat yang memprotes, ketika ada masyarakat yang kritis, nanti Anda marah-marah, ya. Kalau terhadap pengusaha, orang-orang kaya, ketika ada sengketa lahan, Anda sangat pro terhadap pemilik usaha atau katakanlah orang kaya. Tapi ketika begini Anda tidak memikirkan sisi buruk atau efek buruk yang akan terjadi pada anak dari sopir tersebut, dan tidak memikirkan bahwa seragam, atribut, dan sarana yang Anda pakai itu adalah dari uang rakyat juga. Harusnya Anda malu Pak,
Kalau memang Anda temukan, Anda curigai, dan ada ditemukan pelanggaran, tidak seperti itu juga, Pak. Itu di sana ada anak kecil loh, yang mana tahu nanti dia juga jadi seorang polisi, yang mana tahu nanti dia jadi seorang yang berguna lah untuk negara ini. Anda sudah memberikan contoh atau momok yang tidak bagus sebagai seorang anggota kepolisian. Jujur, yang seperti ini sering ditemukan di lapangan. Cuman hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam media, dan itu pun yang mampu atau yang sanggup memasukkannya tentu orang-orang yang memiliki, ya katakanlah, mental yang bagus sehingga berani. Dan yang tidak berani melawan mungkin banyak yang tidak terposting ke media. Jadi sekali lagi, Pak, ajakan saya juga sebagai orang yang dipercayai oleh masyarakat menjabat di pemerintahan, sama-sama kita diberi pakaian, diberi jabatan, diberi kursi, diberi fasilitas oleh negara yang tentunya juga uang rakyat. Hargai itu, Pak. Ya. Saya kalau seandainya setiap kegiatan boleh memakai baju bebas, ya, seperti sekarang ini, saya pakai baju bebas, Pak. Ya. Karena saya tidak ingin antara saya dengan masyarakat itu ada benang merah yang membatasi saya pejabat itu rakyat. Saya tidak ingin seperti itu. Ya. Tapi sementara Anda menciptakan situasi atau momok atau image bahwa polisi itu seperti ini, Anda sudah mencemarkan institusi kepolisian. Ya. Mohon kepada saudara-saudara, baik itu sopirmu yang lainnya, jika ada tindakan oknum kepolisian atau petugas-petugas yang lainnya seperti ini, selalu dikamerai, divideoi, disebarkan, ya, biar semua orang tahu sampai di mana kualitas para pelayan.